Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Fisika, jumpa lagi di channel Fisika Sekolah Asik. Pada video kali ini, kita masih membahas soal-soal UNBK Fisika untuk SMA atau Madrasah Aliyah tahun 2019. Dan pada pembahasan yang keempat ini, kita akan membahas soal nomor 12 sampai dengan nomor 15. Baiklah sobat-sobat semuanya, kita mulai saja pembahasan kali ini, dimulai dari nomor 12. Pada saat piringan A berotasi 120 rpm, yaitu pada gambar 1 di sini ya. Piringan B diletakkan di atas piringan A, yaitu pada gambar 2, sehingga kedua piringan berputar dengan poros yang sama. Massa piringan A adalah 100 gram dan massa piringan B adalah 300 gram. Sedangkan jari-jari piringan A 50 cm, jari-jari piringan B 30 cm. Momen inersia piringan adalah setengah mr kuadrat. Maka, besar kecepatan sudut kedua piringan pada waktu berputar bersama-sama adalah titik-titik. Untuk menjawab soal ini, pertama-tama, kita harus menentukan dulu kecepatan sudut dari piringan A. Pada soal, piringan A berotasi sebanyak 120 rpm. Artinya, A itu berputar sebanyak 120 putaran dalam setiap menit. Jadi RPM itu banyaknya putaran dalam setiap menit ya. Berarti untuk menentukan besarnya kecepatan sudut, kita tinggal menggunakan rumus omega sama dengan 2pi kali 120 per 60 ya. Kenapa harus dibagi 60? Karena harus dirubah dari menit ke sekon ya. Jadi 120 dibagi 60 adalah 2. 2 kali 2V hasilnya adalah 4V. Jadi kecepatan sudut piringan A adalah 4pi radian per sekon. Sedangkan untuk momen inersia A, kita gunakan rumus sesuai dengan soal, yaitu setengah mr kuadrat. Berarti momen inersia piringan A adalah setengah ma kali ra kuadrat. Kalau kita masukkan nilainya, momen inersia piringan A adalah setengah kali 0,1, karena di sini 100 gram, jadi ke dalam kilogram 0,1 dikali 0,5, karena di sini 50 cm dirubah ke meter menjadi 0,5 meter dikuadratkan. Hasilnya adalah 0,0125 kg meter persegi. Ya. Kemudian, untuk momen inersia piringan B, dengan rumus yang sama, yaitu setengah mr kuadrat, kita masukkan di sini setengah MB kali RB kuadrat. Berarti momen inersia B setengah kali 0,3 kali 0,3 kuadrat. Ini 300 gram ya, kita rubah ke kilogram, 30 cm kita rubah ke meter. Jadi hasilnya momen inersia piringan B adalah 0,0135 kg meter persegi. Kemudian, pada proses ini, dari gambar 1 ke gambar 2, itu benda mengalami kekekalan momentum sudut. Nah, maka berlaku hukum kekekalan momentum sudut, di mana rumusnya adalah L1 sama dengan L2. Artinya, momentum sudut pada gambar 1 atau keadaan 1 ini harus sama dengan momentum sudut pada keadaan 2. Momentum sudut itu rumusnya adalah momen inersia dikalikan kecepatan sudut. Jadi, L1 adalah momen inersia A dikali omega A sama dengan L2. L2 ini di sini ada dua piringan. Berarti I2 ditambah IA ditambah IB dikalikan dengan omega 2 ya. Maka kita masukkan angka-angkanya. Inersia A adalah 0,0125, omega A-nya 4V sama dengan, ini kita jumlahkan, 0,0125 ditambah 0,0135 dikalikan omega 2. Omega 2 kita cari nilainya ya. Ini kalau dikalikan hasilnya 0,05V. Kalau dijumlahkan ini 0,026 kali omega 2. Maka omega 2 sama dengan 0,05V per 0,026. Kalau kita hitung dengan kalkulator, misalkan hasilnya kurang lebih 1,92 V radian per sekon. Jadi untuk jawaban nomor 12 ini adalah option C ya, yaitu 1,92 V radian per sekon.
Kita lanjut ke nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar orang sedang menaiki tangga ya. Budi yang beratnya 520 Newton naik tangga dari titik C menuju titik A yang panjangnya 5 meter. Tangga homogen seberat 130 Newton disandarkan pada dinding yang licin dan membentuk sudut 53 derajat. Jika koefisien gesekan tangga terhadap lantai adalah 0,4, jarak maksimum yang ditempuh Budi agar tidak tergelincir adalah titik-titik. Nah, ini materinya tentang keseimbangan benda tegar, ya. Di mana tangga ini dalam keadaan setimbang, ya, walaupun dinaiki oleh Budi. Maka, syarat keseimbangan benda tegar itu ada 3, ya. Jadi, syarat keseimbangan benda tegar itu ada 3. 1, sigma Fy sama dengan 0. Ini artinya resultan gaya-gaya yang sejajar atau searah dengan sumbu Y. Ya, itu kalau dijumlahkan sama dengan 0. Mana saja sigma Fy-nya? Pertama ada Nc di sini ya. Yang kedua ada Wo, ya, berat orang. Di sini yang ketiga ada Wt, berat tangga. Jadi kalau kita masukkan ke dalam persamaan kesetimbangan ini, berarti Nc dikurangi Wt dikurangi Wo sama dengan 0. Ya. Secara matematika kita uraikan Nc sama dengan Wt ditambah Wo. Berat tangga adalah 130, berat orang 520. Jadi kalau kita masukkan nilainya, maka gaya normal di titik C itu adalah kurang lebih 650 Newton. Kemudian syarat yang kedua adalah sigma Fx sama dengan 0. Mana saja? Yaitu ada gaya di sini, gaya gesek, dan gaya normal di titik A, ya, Na, dan F, hanya 2. Berarti, karena arahnya berlawanan, berarti yang satu positif, yang satu negatif. Na dikurangi F sama dengan 0. Berarti Na sama dengan F. F dirumuskan sebagai perkalian koefisien gesek dengan gaya normal. Nah, gaya normalnya adalah gaya normal C, karena gaya geseknya terjadi di titik C. Berarti Na sama dengan 0,4, koefisien geseknya yaitu 0,4 dikali 650. Di sini ya, Nc-nya. Berarti Na-nya atau gaya normal di titik A itu 260 Newton. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah sigma torsi sama dengan 0. Nah, kita misalkan titik porosnya, pusat putarannya kita ambil di titik C. Berarti ini sigma torsi terhadap titik C sama dengan 0. Untuk menentukan mana saja torsi-torsinya yang bekerja pada tangga ini, kita lihat dulu gambar berikut. Nah, di sini diperjelas dengan penguraian gayanya. Ada kurang lebih 5 gaya. Yang pertama F, gaya gesek, kemudian Nc, kemudian Wt, berat tangga, Wo, berat orang, dan Na, ya, di sini. Yang menghasilkan torsi dari kelima gaya ini adalah hanya 3, yaitu Na, Wt, dan Wo. Kenapa? Karena ketiga gaya ini tidak bekerja terhadap pusat putaran atau porosnya, ya. Sedangkan Nc dan F ini bekerja pada porosnya, jadi tidak menghasilkan torsi, ya. Torsi itu adalah F dikalikan R. Berarti torsi-torsi yang bekerja di sini adalah pertama Wt dikalikan dengan Rt, ya, di sini. Wo dikalikan dengan Ro. Ini Wo dikalikan dengan Ro, yaitu jarak garis gaya ke pusat putarannya, ke pusat rotasi di sini. Na dikalikan dengan Ra. Nih, garis vertikal ini, ya. Dikurangi karena nanti arahnya berlawanan, arah putarnya menghasilkan arah yang berlawanan dengan Wt dan Wo. Kemudian kalau kita masukkan angka-angkanya, nah di sini Rt itu dia mengapit sudut 53, sedangkan garis miringnya adalah setengah L. Berarti di sini setengah L kali cos 53. Ini Rt-nya ya, setengah L cos 53. Sedangkan Ro-nya, Ro ini mengapit 53 ya, di samping 53. Sedangkan garis miringnya adalah X. Berarti X itu, Ro itu adalah X dikalikan cos 53.
Sedangkan RA ini, RA berada di depan sudut 53 ya. Jadi kalau ada di depan, sedangkan garis miringnya adalah L, berarti kalau di depan itu fungsinya adalah sinus. Berarti ini L dikalikan sinus 53. Nah, sama dengan 0 ya, sesuai persamaan. Kalau kita masukkan angka-angkanya, WT ini 130, L-nya 5, kemudian cos 53 0,6 di sini. WO-nya 520 kali X, ini ditanyakan nanti X-nya. Cos 53 0,6, NA-nya 260 ya, L-nya 5, sin 53 0,8. Jadi kalau kita hitung matematik, ini hasilnya ya. Nih, hasil perkalian ini adalah 195, kemudian 520 kali 0,6 itu 312 ya, kali X. Ini perkalian ini hasilnya 1040. Jadi kalau kita pindahkan ke kanan yang tidak ada X-nya, berarti ini 312X sama dengan, ini jadi positif 1040 dikurangi 195. Berarti 312X sama dengan 845. X sama dengan 845 per 312. Hasilnya kurang lebih 2,71 meter. Jadi maksimal Budi menaiki tangga yaitu sejauh 2,71 meter. Ya, jawabannya yang tepat adalah E, ya, yaitu 2,71 meter. Baik, sobat-sobat semuanya, kita lanjut ke nomor 14, ya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada bidang, ya, 2 dimensi, berbentuk seperti rumah, ya. Di atas ada segitiga sama kaki, di bawahnya ada persegi 4. Ya. Titik pusat massa sistem terbentuk pada titik-titik. Jadi kita akan menentukan titik berat ya, titik berat dari bidang ini ya. Pertama-tama untuk penyelesaian soal ini, pertama-tama bidang ini kita bagi menjadi 2 bidang ya, menjadi 2 bidang. Yang pertama adalah bidang yang bawah yaitu persegi 4. Misalkan ini sebagai bidang pertama. Kemudian yang kedua adalah bidang yang berbentuk segitiga. Nah, ini sebagai bidang kedua. Nah, kemudian kedua bidang ini kita tentukan titik beratnya. Persegi itu berada tepat di tengah-tengah bidang. Ya, misalkan ini berada berada di perpotongan diagonalnya. Sedangkan pada segitiga sama kaki ya atau sama sisi di sini, ini berada di 1/3 dari tingginya. Ya, ini H/3 nih untuk vertikalnya, sedangkan horizontalnya berada di tengah-tengah alasnya, ya, setengah dari alasnya. Nah, setelah ini kita tentukan koordinat dari masing-masing titik berat ini. Pertama, misalkan ini sebagai X1 ya. Kemudian ini sebagai Y1 ya, arah vertikalnya. Kemudian pada titik berat kedua ini sebagai X2 misalkan, dan vertikalnya ini sebagai Y2. Nah, setelah itu, biar lebih mudah, kita buat tabel ya. Kita buat tabel seperti ini. Nah, di sini karena ada 2 bidang, berarti cukup 2 kolom ke bawah ya, di sini 2 baris, yaitu bidang 1 dan bidang 2. Kemudian ini A luasnya. Kita hitung luasnya. Luas bidang pertama yaitu persegi. Ini dari 1 ke 3, berarti panjang persegi ini adalah 2. Sedangkan tingginya adalah 4 ya. Jadi luasnya panjang kali tinggi atau panjang kali lebar 2 kali 4 itu 8. Sedangkan bidang 2 berbentuk segitiga, berarti luasnya setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah 4, tingginya dari 4 ke 7 itu berarti 3 ya. Setengah kali 4 2 kali 3 tingginya 6 ya. Sedangkan X1, X bidang 1 itu dari sumbu Y ke titik ini sepanjang dengan 2 ya. Sedangkan untuk Y-nya, Y1-nya ini adalah 2 ya, setengah dari 4. Kemudian untuk X yang kedua, ini adalah sama 2 ya, dari sumbu Y ke titik ini 2. Sedangkan untuk Y-nya, ini 1/3 tinggi, tingginya tadi adalah 3. Berarti 1/3-nya adalah 1, berarti 4 ditambah 1, ini Y2-nya adalah 5 ya, dari sini ke sini itu tingginya kurang lebih 5. Kemudian ada kolom A kali X. Ya, tinggal luas kali X. Berarti 8 kali 2, 16.
6 kali 2, 12. Kemudian ada kolom A kali Y. Berarti 8 kali 2 juga 16 di sini. 6 kali 5 berarti 30. Lalu kita jumlahkan. Ini jumlah luas yaitu 14. Jumlah perkalian A kali X yaitu 28. Jumlah hasil perkalian A dengan Y itu 46. Berarti koordinat titik berat untuk X adalah sigma A kali X per sigma A. Ya. Sigma A kali X-nya adalah 28. Jumlah A-nya adalah 14. Jadi, koordinat X-nya, ya, titik beratnya adalah 2 cm. Kemudian untuk sumbu Y-nya, ini sigma A kali Y, yaitu 46 dibagi dengan sigma A, yaitu 14. 46 dibagi 14, ini kurang lebih 3,29 cm. Jadi, koordinat titik berat untuk bidang seperti rumah ini, ya, pada soal ini adalah 2 dan 3,29, yaitu D, ya, jawabannya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 15, ya. Nah, di sini ada 4 rangkaian pegas. Semuanya terdiri dari 5 pegas yang sama identik. Setiap rangkaian pegas terdiri dari pegas-pegas identik, berarti nilai K-nya sama. Dengan konstanta masing-masing 12, nilainya 12 seperti pada gambar. Urutan konstanta pegas total untuk keempat susunan pegas di atas, atau di bawah ya maksudnya ini, melalui dari yang paling besar adalah titik-titik. Nah, berarti ini kita belajar tentang rangkaian pegas. Ingat ada 2 ya, ada seri, ada paralel ya. Kita lihat dulu teorinya ya. Nah, kita lihat teorinya. Jika ada N pegas identik dengan konstanta pegas K, maka jika pegas tersebut disusun seri, maka K totalnya adalah K per N. Ya, kalau ada beberapa pegas disusun seri, ya, ada N, berarti tinggal K per N, asalkan K-nya sama. Ya. Kemudian jika disusun paralel, maka tinggal dikalikan, N dikalikan K. Kemudian, jika ada 2 buah pegas, tapi konstantanya berbeda, K1 dan K2 misalkan ya, maka jika disusun seri adalah K totalnya adalah K1 kali K2 per K1 ditambah K2. Kemudian apabila disusun paralel, tinggal dijumlahkan saja konstantanya, yaitu K1 ditambah K2. Baik, teori ini kita terapkan ke 4 rangkaian di sini ya. Pertama ke rangkaian P ya. Kita lihat rangkaian pegas P. Nah, di bagian atas, di sini ada 4 pegas disusun paralel. Ya, 4 pegas disusun paralel. Berarti di sini N-nya ada 4, ya. Berarti jika disusun paralel, lihat di teori, yaitu N dikalikan K. N-nya ada 4, berarti ini K totalnya adalah 4K. Di bawah ada K1. Nah, 4K dengan K itu disusun seri ke bawah. Berarti, jika disusun seri ada 2 buah pegas, nih, K1 dan K2, berarti K serinya untuk titik P, ya, K totalnya adalah, nah, ini 4K kali K, sesuai dengan teori ini, dibagi dengan 4K ditambah K. Hasilnya adalah 4 per 5K. Kalau kita masukkan nilai K-nya yaitu 12, berarti 4 per 5 kali 12 sama dengan 9,6 Newton per meter. Itu untuk P. Kemudian untuk Q. Q di sini ada 2 rangkaian seri. Ya, ada 2 rangkaian seri, yang satu 2 buah pegas, yang satu di sebelah kanan 3 buah pegas. Kemudian kedua rangkaian seri ini diparalelkan, ya. Berarti ini rangkaian seri pertama. Nih, jika rangkaian seri K-nya sama, berarti tinggal K per N. Di sini ada 2, berarti ini K per 2. Di sini ada 3 di rangkai seri, berarti ini K-nya adalah K per 3. Nah, rangkaian seri yang kiri dan kanan diparalelkan. Lihat paralel, tinggal dijumlahkan. Berarti untuk rangkaian Q, K totalnya adalah K per 2 atau setengah K ditambah K per 3 sama dengan 5 per 6K. Kita masukkan nilai K-nya 12, berarti 5 per 6 kali 12 adalah 10 Newton per meter. Ya. Kemudian kita lihat R. R di sini ada rangkaian seri di atas. Sebelah kiri rangkaian seri juga di sebelah kanan. Kemudian kedua seri ini paralelkan. Ya. Kemudian setelah diparalelkan, serikan lagi dengan yang bawah. Berarti di sini rangkaian seri pertama di sebelah kiri ini berarti K per 2. Nah, ada 2 ya. Yang ini pun sama, K per 2.
Kemudian rangkaian 2 seri ini diparalelkan. Berarti tinggal dijumlahkan. K per 2 ditambah K per 2 itu hasilnya adalah K. Nah, rangkaian paralel ini serikan dengan yang bawah. K dengan K diserikan. Ya, berarti tinggal K per 2. Ya. K per 2. Maka untuk R, K totalnya adalah setengah K atau K per 2. Jadi kita masukkan nilai K-nya yaitu 12, berarti K totalnya adalah 6 Newton per meter. Untuk S, di sini di atas ada rangkaian paralel 3 buah pegas. Di bawah ada rangkaian paralel 2 buah pegas. Paralel atas dengan paralel bawah disusun seri. Kita lihat dulu, ini paralel, berarti ini 3K, ya, tinggal N kali K, ya, 3K. Yang bawah juga sama, ini berarti 2K. 3K dengan 2K disusun secara seri. Berarti rumusnya gunakan yang ini, ya. Maka untuk S, K totalnya adalah 3K kali 2K per 3K tambah 5K. 3 kali 2, 6. 3 tambah 2, 5, ya. Jadi 6 per 5K. Kalau kita masukkan nilainya 12, berarti 6 per 5 kali 12, kurang lebih hasilnya adalah 14,4 Newton per meter. Nah, di sini berarti sudah ada K totalnya untuk masing-masing rangkaian. Kita lihat nilainya. Kalau diurutkan melalui dari yang paling besar ke yang kecil, berarti susunan pegasnya adalah pertama adalah S, 14,4. Ini terbesar, ya. Kemudian kedua yang Q, 10. Yang ketiga adalah 9,6. Keempat adalah 6. Berarti susunannya adalah S, Q, P, R. Ya. Kalau lihat ke pilihan jawaban, berarti ini sesuai jawabannya dengan option D, ya. Nah, ini yaitu S, Q, P, R. Ya. Itulah pembahasan UNBK yang keempat, ya. Dari nomor 12 sampai dengan nomor 15, ya. Dan insya Allah nanti pada video selanjutnya kita lanjutkan ke nomor-nomor berikutnya, ya. Ya, yaitu insya Allah dari nomor 16 sampai dengan 20. Silahkan dipelajari lagi. Akhirnya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.